Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Sobat Messenger yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur jika hari ini kita dapat punya satu kesempatan untuk merenungkan kembali bagian dari firman Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan bagian dari firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Kita minta pimpinan Roh Kudus untuk kita bisa merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, selamat pagi. Terima kasih untuk hari baru yang boleh Engkau jadikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan bagi kami mengawali hari kami bersama dengan Engkau, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami. Tuntun kami untuk kami boleh mengenal Kristus dan kami boleh percaya kepada Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat Messenger yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari 2 Samuel 10 ayat 1 sampai 19. 2 Samuel 10 ayat 1 sampai 19. Tetapi saya akan membacakan ayat 1 sampai 6 dan ayat 19 saja. 2 Samuel 10 ayat 1 sampai 6 dan ayat 19. Saya akan membacakannya bagi setiap kita. LAI memberikan judul Daud berperang melawan Bani Amon dan orang Aram. Ayat yang pertama. Sesudah itu matilah Raja Bani Amon, dan Hanun, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, "Aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku." Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya dengan perantaraan pegawai-pegawainya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, tuan mereka, "Apakah menurutmu anggapan Daud hendak menghormati ayahmu karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang berduka cita, orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidik kota ini, untuk mengintainya dan menghancurkannya, maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kepadamu?" Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka. Kemudian dilepasnya mereka. Hal ini diberitahukan kepada Daud, lalu disuruhnya orang menemui mereka sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, "Tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh, kemudian datanglah kembali." Ayat 6. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka dibenci Daud, maka Bani Amon itu menyuruh orang menyewa dari orang Aram Bet-Rehob dan orang Aram dari Zoba 20.000 orang pasukan berjalan kaki, dan dari raja negeri Maaka 1.000 orang, dan dari orang-orang Top 12.000 orang. Ayat yang ke-19. Ketika dilihat semua raja yang takluk kepada Hadadezer bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengadakan perdamaian dengan orang Israel dan takluk kepada mereka. Sesudah itu, takutlah orang Aram memberi pertolongan lagi kepada Bani Amon.
Bapak Ibu sekalian, saya memberikan judul renungan kita pada hari ini adalah Malu Bertanya, Sesat di Jalan. Sobat Messenger yang dikasihi Tuhan, seorang remaja asal Malaysia bernama Chang Deming tersesat di Singapura selama 10 hari. Awalnya ia datang ke Singapura untuk mencari pekerjaan dan tinggal bersama temannya di sebuah apartemen. Suatu ketika temannya ini memberikan Deming uang sekitar $50 Singapura untuk mencari makan siang. Nah, singkat cerita, setelah makan siang di sebuah kafe, Deming akhirnya menyadari bahwa ia tidak bisa menemukan jalan pulang ke apartemen temannya. Ia kebingungan karena semua apartemen yang dia lihat saat itu sama semua. Dan sialnya lagi, Deming ini meninggalkan identitasnya, dia meninggalkan paspornya, dia meninggalkan ponselnya di apartemen temannya. Jadi dia tidak membawa apa-apa selain uang itu tadi mungkin. Ia mengaku tidak berani bertanya kepada orang sekitar dan tidak menemukan kantor polisi satupun. Karena itu akhirnya Deming mengelilingi Singapura untuk mencari apartemen temannya, Bapak Ibu. Tapi setelah 8 hari berlalu, ia terpaksa harus mengemis karena uang yang dia bawa sudah habis waktu itu. Hingga pada hari ke-10, beruntung ada orang yang mengenalnya dari pengumuman orang hilang yang ternyata disebarkan oleh temannya tadi. Bapak Ibu, kisah ini lucu bukan? Deming harus mengalami kesulitan sedemikian rupa selama 10 hari hanya karena dia malu bertanya di mana apartemen temannya. Bapak Ibu, peribahasa malu bertanya sesat di jalan rasanya bukan hal yang jauh dari kehidupan kita. Rasanya malu bertanya kerap kali kita lakukan. Bahkan tidak jarang hal itu mungkin membuat kita mengalami kesulitan-kesulitan tertentu seperti yang Deming rasakan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah sikap malu bertanya ini juga kerap kali kita layangkan kepada Tuhan? Kita merasa malu atau malas mungkin untuk bertanya sama Tuhan tentang hidup kita seperti apa. Padahal Tuhan tahu hidup kita seperti apa. Padahal Dia Maha Tahu, padahal Dia pemilik hidup kita. Akibatnya, mungkin kita bisa salah dalam memilih keputusan dalam hidup ini. Atau kita menjalani hidup gak sesuai sama kehendaknya Tuhan. Dan mungkin ketika kita sudah menjalani pilihan-pilihan yang salah itu, kita malah menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa seperti ini? Bapak Ibu, tidak bertanya kepada Tuhan ternyata juga dialami oleh Daud, seorang yang digambarkan oleh Alkitab penuh integritas itu ketika dia melawan Bani Amon. Jika kita lihat ayat yang tadi kita baca dalam 2 Samuel 10 ayat yang pertama, dikatakan bahwa Nahas, raja Bani Amon, itu telah meninggal dunia. Ia digantikan oleh anaknya bernama Hanun. Nah, Bapak Ibu, dulu Nahas ini pernah mengadakan ikatan perdamaian dengan Daud. Kalau kita lihat di 1 Samuel pasal 11, Nahas memberikan upeti kepada Daud. Nah, Daud menyebut relasi dia dengan Nahas ini sebagai relasi persahabatan. Nah, berdasarkan relasi ini, Daud memberi ucapan bela sungkawa atas kematian ayahnya, Nahas, itu kepada Hanun, anaknya. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya tindakan Daud ini aneh. Kenapa? Karena Nahas sejatinya adalah musuhnya Israel. Tetapi Daud berinisiatif untuk kembali melanjutkan relasi persahabatannya itu dengan anaknya Nahas, yaitu Hanun. Memang Bapak Ibu, negeri Amon ini tidak boleh diserang oleh orang Israel karena negeri ini diberikan kepada keturunannya Lot. Kalau kita baca dalam Ulangan pasal 2 ayat 19. Tapi di sisi lain Bapak Ibu, bangsa Israel juga dilarang oleh Tuhan untuk menjalin relasi dengan orang Amon. Kita lihat dalam Ulangan 23 ayat yang ketiga. Oleh karena itu, dalam intervensinya, sepertinya Tuhan merancang agar perjanjian persahabatan, relasi persahabatan yang dilakukan oleh Daud kepada Hanun ini dibatalkan. Seperti apa caranya? Ketika Daud tadi digambarkan mengirim utusan-utusannya untuk bertemu dengan Hanun,
bukan sambutan baik yang diterima oleh utusan-utusan Daud. Mereka malah mendapatkan penghinaan yang begitu dalam. Berdasarkan nasihat dari para pemuka Bani Amon, Hanun meyakini bahwa utusan-utusannya Daud ini adalah pengintai. Mereka menyidik kota Amon supaya orang Israel itu tahu kelemahannya Bani Amon seperti apa. Ini hanyalah strategi politiknya Daud. Hanun akhirnya percaya dengan hal itu dan dia menangkap utusan-utusannya Daud. Dia mencukur setengah janggut mereka dan memotong bagian pakaian mereka. Bapak Ibu, dalam budaya Yahudi, janggut ini adalah lambang kehormatannya orang Israel. Oleh karena itu ketika seseorang mencukur janggutnya dan bagian pakaian, berarti seseorang itu sedang melayangkan penghinaan yang besar-besaran kepada orang lain. Dan tindakan yang dilakukan oleh Hanun ini secara tidak langsung ya, adalah deklarasi perang kepada Daud. Kita lihat ayat yang ke-6. Sadar kalau Daud ini akan marah karena tindakannya Hanun. Hanun menyewa tentara Aram untuk siap berperang melawan Daud. Tetapi Tuhan bekerja di tengah-tengah pasukan Israel. Maka orang Aram akhirnya takluk kepada Daud dan harus membayar upeti sebagai tanda perdamaian kepada Daud. Melalui kemenangan ini, Tuhan tetap menyatakan janjinya, menggenapi janjinya kepada Daud yang kita lihat dalam 2 Samuel pasal 8 ayat 14. Itu bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada Daud kemanapun dia pergi. Tetapi Bapak Ibu, di balik kemenangan gemilangnya Daud, sebenarnya perikop ini atau kisah ini adalah awal mula dari kejatuhannya Daud. Sebagai raja, Daud nampaknya tidak minta pimpinannya Tuhan ketika dia mau melakukan relasi persahabatan itu dengan Hanun. Daud membuat relasi persahabatannya dengan Nahas itu jadi dasar untuk dia melakukan persahabatan dan mengambil keputusan. Dia menempatkan relasinya dengan Nahas di atas relasinya dengan Allah. Jadi Bapak Ibu, meskipun Daud seringkali digambarkan orang yang berintegritas, tetapi di titik ini dia juga bisa jatuh dalam dosa. Bapak Ibu, lalu pertanyaannya bagaimana dengan hidup kita? Sudah seberapa sering kita lebih mengutamakan relasi kita dengan orang lain, lebih mementingkan sesuatu yang kita anggap menguntungkan hidup kita, sesuatu yang lebih kita anggap kita inginkan sedemikian rupa jauh di atas relasi kita dengan Tuhan? Seberapa sering kita gak mau bertanya sama Tuhan dan gak minta pimpinan Tuhan dalam hidup kita? Ketika keadaan di depan kita lebih menguntungkan kita tidak bertanya sama Tuhan mungkin dan berpikir seolah oh ini mungkin jawaban dari Tuhan, oh ini rencananya Tuhan. Karena itu menguntungkan kita, itu sesuatu yang kita inginkan. Akhirnya seringkali kita terburu-buru untuk mengambil langkah ketika kita tahu ada hal di depan yang begitu menguntungkan kita. Di titik krusial di hidup kita, bahkan di titik yang mungkin tidak enak di hidup kita, di titik yang membuat kita nyaman mungkin, kita cenderung tidak mengizinkan Tuhan ikut campur dalam hidup kita. Tuhan gak usah ikut campur. Engkau diem di sana aja, aku bisa kok memilih dengan baik. Aku gak butuh Tuhan kok. Mungkin Bapak Ibu, ada kalanya langkah yang kita ambil ini terlihat berhasil. Atau mungkin juga yang kita mengalami kegagalan atau kekecewaan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Tuhan menghendaki cara kita untuk melakukan hal demikian? Tuhan menghendaki cara yang kita lakukan. Bapak Ibu, berbeda dengan Daud, Tuhan Yesus di titik krusialnya sebelum dia menghadapi salib yang begitu mengerikan, dia bergumul dengan Bapanya. Ia tidak mementingkan keuntungannya pribadi. Ia tidak memaksakan apa yang ia inginkan terjadi supaya cawan itu lalu daripadanya. Melainkan,
Dia lebih menginginkan kehendak Bapanya yang terjadi atas hidupnya. Sehingga apa? Melalui pergumulannya dengan Bapa di Taman Getsemani itu, rencana Allah bisa tergenapi untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Melalui salib, Bapak Ibu, relasi antara kita dengan Allah dipulihkan. Kini kita yang percaya, kita punya relasi yang intim dan bisa memanggil Allah sebagai Bapa kita. Dan kita dimungkinkan untuk bertanya kepada Bapa kita yang tahu hidup kita, yang mengenal kita, tentang hidup kita seperti apa yang akan Dia kehendaki terjadi dalam hidup kita, dan apa yang harus kita kerjakan. Bapak Ibu, mari saat ini kita kembali merenungkan. Apakah kita masih mengizinkan Tuhan ikut campur dalam hidup kita? Tuhan terlibat dalam hidup kita? Apakah kita masih berusaha mencari tahu kehendak Tuhan di dalam hidup kita? Atau jangan-jangan selama ini kita sudah gak peduli lagi dengan Tuhan. Kita gak mau bertanya lagi dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita tempatkan relasi kita dengan Tuhan di atas segalanya. Ketika kita mengambil keputusan, kita bertanya kepada Dia. Kita kenali kehendak-Nya melalui firman-Nya, melalui doa, melalui saat teduh yang kita lakukan bersama dengan Dia. Kiranya Roh Kudus memampukan setiap kita untuk senantiasa bertanya kepada Tuhan dan meminta pimpinan Tuhan terjadi atas hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, ampuni kami ketika kami seringkali melupakan Engkau. Ketika keadaan nampaknya menguntungkan kami, ketika keadaan nampaknya sesuai dengan apa yang kami inginkan, kami cenderung gak mau bertanya sama Tuhan, cenderung gak minta pimpinannya Tuhan atas hidup kami. Ketika kami menghadapi titik krusial, kami menghadapi hal yang sulit, mungkin kami juga jarang minta pimpinan Tuhan. Kami cenderung memaksakan semua yang kami inginkan supaya terjadi. Kami melakukan berbagai macam cara supaya apa yang kami rencanakan bisa berjalan dengan baik. Ya Tuhan, ampuni kami. Pimpin kami Tuhan, tolong kami. Kami anak-anak-Mu ingin untuk belajar meminta pimpinan-Mu atas hidup kami. Kami ingin mempercayakan hidup kami kepada Engkau, Allah yang tahu hidup kami, Allah yang mengenal hidup kami, yang tahu rencana atas hidup kami, Bapa kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya kami boleh menjalani hari ini, hari demi hari, dengan senantiasa meminta pimpinan Tuhan atas hidup kami, melalui firman, melalui doa, saat teduh kami, perenungan kami, sehingga kami boleh berjalan bersama dengan Engkau, berjalan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya kita bisa menjalani hari ini dengan penuh sukacita dan senantiasa meminta pimpinan Tuhan atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.